Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya mohon maaf saya sedikit terlambat karena memang hari ini dari tadi saya agak kerempongan gitu ya, ada beberapa kegiatan gitu ya yang harus dijalani gitu. Tadi saya sudah coba WA PJ-nya tapi sepertinya ganti nomor ya. Jadi ketika Anisanya WA lagi ternyata baru masuk gitu. Oke, baik kita lanjut ke pertemuan kita yang ke berapa ya? 12 ya. Pertemuan yang ke-12 gitu. Oke, sebelumnya saya ini ada Wulan, kenapa ya Wulan ya? Oke, saya agak aneh aja gitu kan. Soalnya tadi sebelahnya Wulan itu kan ada kelinci goyang-goyang, sebelahnya itu ada kucing hitam. Nah, itu saya bingung tuh. Ada yang namanya Daif KRN gitu. Oke, baik. Sebentar saya harus ke fakultas ya. Oke, sebentar. Fokus. Oke, ayo. Jadi kita pertemuan integral ini, integral lipat, jadi pertemuan terakhir untuk penutup dari bab ini gitu ya. Kita akan masuk kepada perubahan variabel dalam integral gitu. Jadi sebelum saya mulai, saya minta maaf dulu. Nanti kita akan banyak menggambar gitu ya, menggambar. Jadi nanti baik itu ruangnya 3 dimensi, jadi nanti mohon maaf kalau nanti gambar saya agak sedikit tidak lurus gitu ya garis-garisnya. Jadi nanti biar bisa disesuaikan saja gitu. Oke, saya langsung mulai saja. Seperti biasa untuk mata kuliah ini, kalian diwajibkan untuk ada punya buku tulis sebelahnya dan juga alat tulis. Jadi biar bisa sambil kita berdiskusi gitu, biar nyambung. Tuh. Dan mohon untuk keaktifannya dalam setiap saya ngajak kalian berbicara, langsung saja dinyalakan mikrofonnya gitu. Karena juga melatih ya buat kuisnya. Masih ingat gak kira-kira gitu kan? Oke, sebentar. Data saya udah nggak nampak ya. Oke, yuk kita lanjut. Udah jalan belum ya? Sudah terlihat share screen saya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut untuk perubahan variabel dalam integral. Di sini kita akan fokus membahas bagaimana sih sebenarnya sistem koordinat yang selama ini kita kenal hanya sistem koordinat kartesian, atau dia itu yang masih sifatnya X, Y, Z gitu ya, yang dia nanti kalau kita perhatikan sebenarnya pada koordinat itu, koordinat kartesian, dia bendanya itu bergeraknya lurus gitu. Nah, gimana kalau kita tinjau sistem koordinat itu ada yang namanya koordinat polar, koordinat silinder, dan koordinat bola gitu. Jadi nanti akan kita coba bahas sama-sama. Kemudian ini kan ada titik dua ya, dan Jacobian. Jacobian ini sebenarnya bentuk aljabar dari membahas tentang si variabel dan integral ini. Jadi nanti kalau kita di awalnya kita fokus kepada sistem koordinat, yaitu kita tinjau secara geometri, artinya gambar-gambarannya gitu ya. Sedangkan Jacobian ini dia menjelaskan atau membuktikan terkait bagaimana sistem aljabarnya gitu. Nanti kita akan bahas kedua-duanya untuk topik kita hari ini. Baik, mungkin ini bisa langsung saya jelaskan, saya tuliskan saja langsung. Jadi kita mulai dari yang sistem koordinat yang pertama, yaitu sebentar penanya. Oke. Sistem koordinat yang pertama itu adalah koordinat polar.
Jadi kalau untuk yang koordinat kartesian, itu karena sudah biasa, tidak akan kita bahas yang sekarang, jadi kita lebih fokus pada koordinat polar, silinder, dan bola. Nah, di dalam koordinat polar ini, kita mengenal ada yang namanya R dan theta. Nah, bagaimana gambaran dari R dan theta ini dalam suatu sistem koordinat X, Y gitu ya. Kalau saya gambarkan, oke, di sini ada X, di sini Y. Ya. Jadi yang mana R dan theta tersebut gitu. Jadi misalnya kalau di sini ada suatu titik gitu ya, satu titik di sini, maka jarak antara titik pusat menuju ke titik ini gitu ya. Aduh, kalau saya pelan-pelan susah ya. Nah gitu, anggap aja lurus ya ini. Oke, dari titik pusat menuju titik ini gitu ya, itu kita namakan dengan R. Kemudian sudut yang terbentuk antara R dan X yang ini adalah theta. Gitu. Jadi untuk koordinat polar gambarannya seperti ini. Ini ada R dan theta-nya. Oke, kalau kita tuliskan trigonometrinya, untuk sin theta sama dengan apa? Kalau sin dia apa ya? Siapa dibagi siapa? Depan bagi miring. Depan bagi miring, Bu. Oke, yuk kalau dituliskan seperti ini, sin theta sama dengan, dibantu saya. Y per R. Kalau Y-nya sama dengan R kali. R min sin theta. R sin theta. Kenapa kok ada min tadi? Karena ini. Siapa tadi yang nyebut min? Nama siapa? Siapa? Bu, kalau salah nanti nilainya diminkan ya? Enggak dong, saya kan cuma tanya nama. Siapa namanya tadi yang bilang min? Siapa Ar tadi teman yang ngomong Ar? Ulan, Bu, Ulan. Oh, yang kelinci-kelinci tadi ya? Iya, Bu. Oke, bukan min ya, ini kan kalian paham ya maksud saya, ini saya ubah gini aja ya. Repot juga nih kalau saya jelasin satu-satu ya, ini diubah aja gitu loh. Oke, yuk lanjut. Yang cos lagi. Yuk, cos theta sama dengan? Kalau cos oke, X. X per R. Dia untuk X-nya sama dengan? R cos theta. Cos theta. Oke, sip. Aman ya sampai sini ya, trigononya ya. Oke. Aman. Nah, kita lanjut lagi. Kita kan berbicara di sini sistem koordinat. Jadi, pada di sini sebenarnya kita bisa meninjau suatu elemen tertentu, suatu elemen area tertentu gitu. Untuk kita mengidentifikasi baik itu dia luas nantinya atau volume gitu. Jadi, untuk sistem koordinat yang ini, kalau misalnya ditanya bagaimana sih cara mencari untuk elemen luasnya gitu ya, maka bisa saya tuliskan kembali gambarannya untuk mencari elemen luas. Kalau saya plotkan lagi grafiknya, sebentar. Oke. Oke. Nah, X-Y mana nih? X, Y. Nah, tadi kalau sepanjang misalnya titiknya ada sampai di sini gitu kan, sepanjang garisnya ini nih, yang nih sampai ujung sini, kita namakan tadi siapa namanya? R, Bu. R. R. Nah, di sini kita berbicara elemen tertentu gitu. Atau dari secara keseluruhan kita ambil salah satu elemen yang kecil gitu misalnya. Kita ambil dari bagian itu yang mau kita tinjau gitu ya. Elemen kecilnya gitu. Berarti itu ada namanya DR. Berarti DR yang mana? Yang ini aja nih gitu. Kita mau tinjau yang sedikit ini gitu kan. Kita kasih namanya DR. Kemudian tadi kalau ada sudut yang terbentuk antara garis R dengan X, which is ini ya, ini kan. Nah, ini kan. Itu namanya tadi
Theta, Bu. Theta. Tabu. Nah, kalau yang hanya ini saja, gimana ya caranya? Nah, ini aja nih. Nah, gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. Nah, ini aja namanya siapa? D theta. Karena bagian kecilnya, gitu kan? Nih. Oke. Kalau misalnya kita mau melihat atau mencari luas daerah tertentunya, gitu ya, berarti kan dia yang ini nih. Nah, kita udah tahu bagian ininya DR. Kemudian kalau luas itu kan biasanya panjang kali lebar gitu ya. Berarti kita udah tahu nih ada DR, berarti kan kita perlu cari yang ini. Nah, gini. Nah, yang ini. Ini kan yang ini, yang biru yang ini. Berarti kan ini bisa kita simbolkan misal dengan X-aksen misal. Oke. Nah, kalau secara trigononya kalau kita jabarkan, kalau saya tuliskan misalnya nih sin d theta sama dengan, ayo dari gambar yang ini, sin d theta. D theta-nya tadi mana? Yang ini, yang kecil ini, Bu, gitu kan? Berarti sin-nya sama dengan siapa? Senang dibagi Hmm. Bagi Dibagi R. keseluruhannya R. R. Ya, R, Bu. nah, kita tahu kalau sin d theta itu sudutnya kan sangat kecil ya, maka untuk sin d theta itu sama dengan d theta. Gitu. Sin dari d theta itu nilainya sangat kecil, jadi bisa aja dituliskan sama dengan d theta. Berarti d theta sama dengan X-aksen dibagi dengan R. Maka d theta-nya sama dengan, kok d theta? X-aksennya sama dengan D theta R dikali R. dikali D theta. Kali D theta. Oke, berarti ini ya, yang ini, yang si X-aksen ini, nilainya adalah R d theta. Gitu. Nah, kalau kita mau tuliskan nih jadinya ya, maka untuk elemen luasnya gitu ya, atau dA-nya, luas kan biasanya A ya disimbolkan. Berarti dA-nya sama dengan, kalau misalnya ini kita anggap satu persegi atau persegi panjang, ada sisinya nilainya dr, satu lagi r d theta. Berarti dA-nya sama dengan DR dikali R DR theta. dikali R D theta. dr dikali dengan r d theta. Atau misalnya sebentar, intip dulu, nulisnya gimana? Oke, dirapiinnya kayak gini ya. Kayak, berarti sama dengan r kali dr DR D theta. kali d theta. Kali D theta. Itu. Ini untuk elemen luas dari koordinat polar. Oke. Nah, saya bisa garis di sini ya. Muatlah dikit ya. Oke. Kemudian bagaimana untuk elemen panjangnya? Elemen panjang. Oke. Saya plotkan lagi grafiknya. Misalnya, ups. Duduk. Kalau kalian nggak jelas gambar saya, lihat gambar yang di PPT-nya aja ya, yang di Vclass. Oke, tadi seperti biasa ini ada X, ini Y, kemudian yang garis panjang ini dari titik yang di sini, dari titik pusat sampai ke ujung di sini namanya DR. R. Berarti yang kecil yang ini saja. Kan kalau saya double nulisnya terhapus dia. Kayak yang ini saja, aduh. Kayak yang ini lah ya, kalian perhatiin dulu ini. Yang ini set. Nah, itu namanya DR. Kemudian apalagi? Yang ini kita udah tahu ya, yang ini. Aduh keriting dia. Nah, ini. Ini siapa tadi? X-aksen. Udah ganti namanya Tiara. Jadi R D theta. Kan kita udah tahu ya. Nah, oke. Nah, jadi gini, kalau dia koordinat kartesian, bendanya itu geraknya tuh lurus gitu. Sedangkan kalau dia koordinat polar,
bendanya tuh bergeraknya melingkar gitu ya. Jadi terkadang untuk yang ini kan elemen panjang yang biru ini ya, DS. Elemen panjang itu DS. Terkadang dia sering juga disebut dengan elemen lintasan atau lintasan tempuh gitu. Biasanya gitu. Oke, nah kalau misalnya ini bisa kita vektor ya, berarti kita main di sini untuk yang ini, untuk mencari DS. Untuk elemen panjangnya berarti bisa aja langsung dituliskan. DS kuadrat sama dengan siapa? DR kuadrat plus R R kuadrat. kuadrat D theta kuadrat. Ini adalah elemen panjang untuk koordinat polar. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu? Silakan. Aman ya? Mau dicatat? Boleh, Bu. Catat dulu, Bu. Catat dulu, Bu. Oke. Tapi catatnya jangan diukir-ukir banget ya. Agak kebut ya. Iya, Bu. Halo, Assalamualaikum. SK-nya harus diambil sekarang juga ya? Enggak.
Iya, kalau misalnya ini SK-nya tuh besok, jadi besok aja lah. Apa, woi? Nggak harus sekarang. Gitu. Yaudah ya, oke. Ya. Oke, bisa kita lanjutkan lagi? Bisa, Bu. Oke, yuk. Sip. Lanjut. Kita lanjut ke koordinat. Tadi ada 3 ya janjinya kita. Janji saya ya. Pertama tadi koordinat polar, kita udah selesai. Kalau polar ada R, theta. Nah, sekarang kita masuk ke koordinat silinder. Di koordinat silinder ada siapa aja? Ternyata ada R, theta, dan Z. Oke. Nah, jadi ibaratnya kalau untuk koordinat silinder ini dia hampir sama dengan koordinat polar, tapi dia versi dari yang 3 dimensinya gitu ya. Kalau tadi koordinat polar hanya ada R theta, nah ternyata di sini ada tambahannya, ada Z. Jadi dia untuk 3 dimensi kalau yang koordinat silinder. Bedanya dengan koordinat polar. Oke, jadi bagaimana plotnya ke dalam suatu grafik X, Y, Z gitu ya. Di sini ada X, Y, dan Z. Nah, kita misalkan ada di sini ada suatu titik P gitu ya. Oke, kalau kita ini kan ilustrasikan berarti di sini ada juga titik P-nya. Nah, jarak antara titik pusat ke titik P itu masih sama, R gitu ya. Nah, sudut yang terbentuk gitu ya antara X dan R itu adalah masih sama, theta. Gitu. Yang jadi pembedanya antara koordinat polar dengan silinder ini ternyata ada Z di sini gitu ya. Jadi kita plot saja. Ini berarti kalau di sini R, berarti di sini juga R. Gitu. Oke, jadi jarak titik dari titik pusat gitu ya, titik pusat ke titik P itu kita namakan dengan R. Kemudian sudut yang terbentuk gitu ya antara sumbu X dengan R itu ada sudutnya theta. Oke. Jika kita trigonometrinya lagi, misalnya kalau untuk sin theta bisa dibantu saya, sin theta sama dengan? Sin theta sama dengan R cos alpha bukan, Bu? Siapa? R cos alpha bukan? Siapa Tiksi? R cos alpha bukan, Bu? Oke, kalau diputar sedikit terputar juga nggak sih kepalanya? Oke, dia ini ya, tetanya di sini. Ini teta. Tetanya di sini. Yuk, sin apa sih definisi dari sin? Depan dibagi miring. Apa? Depan? Depan miring, dibagi miring. Oke, ini yang depannya siapa? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Berarti Y? Yaps, Y per R. Oke, berarti R sama dengan kok R? Y sama dengan R sin Theta. Kalau saya tuliskan langsung X-nya bisa ya? X sama dengan R cos theta. R cos theta. Oke, kemudian nah bagaimana untuk si ininya Z-nya gitu ya? Z itu sama dengan Z karena dia Z ini hanya menunjukkan ketinggiannya saja gitu ya. Dia tidak dipengaruhi oleh R maupun theta di sini gitu. Itu yang jadi pembedanya dengan si koordinat polar karena kan silinder. Bayangkan aja silindernya ada tingginya gitu ya. Z namanya di sini.
Oke, dan bagaimana untuk elemen volumenya gitu kan? Kalau kita berbicara, nah jadi gini, kalau polar tadi dia kan 2 dimensi tuh. Kalau 2 dimensi berarti dia hanya bisa ditinjaunya elemen luasnya saja, gitu kan ya? Dan panjang, oke. Nah, kalau dia silinder, karena dia sudah 3 dimensi, jadi dia bisa ditinjau elemen volumenya, luas, dan panjangnya. Jadi kita bisa memperhatikan bagaimana sih elemen volumenya di sini gitu ya. Oke, kita mulai dulu untuk elemen volumenya. Oke, saya di sini izin biar kita sama-sama ngerti gambarnya gitu ya. Saya coba tarik dari gambar. Waduh, nggak jelas juga ya gambarnya ya. Oke, sebentar. Oke, ini ada. Kita pinjam dulu. Oke. Ini untuk kita mau lihat bagaimana elemen volume dan elemen luasnya. Oke. Sama-sama dibantu, saya coba kita lengkapi dari gambar ini. Tadi kita misalkan di sini tadi titik P, ya kan? Di sini ada P, ini titik P. Oke. Nah, jadi kita sama seperti yang tadi, ini kan ada keseluruhannya ini theta. Kalau kita tinjau sekecil yang ini saja gitu ya, areanya di sini aja, namanya d theta. Gitu. Nah, kalau kita mau mencari sudut yang ini, garis yang ini, nih nilainya berapa gitu kan? Atau sama tadi kita, ini jangan diperhatikan dulu nilainya ya, ini kan udah dapat nih hasilnya. Misalnya kita, ini namanya x-aksen. Sama seperti yang tadi, untuk trigononya berarti kita cari sin d theta-nya. Nih, sin d theta berarti x-aksen dibagi dengan R. Oke, R. Berarti x-aksennya sama ya. Sin d theta, sin untuk sudutnya sangat kecil, jadi sama dengan theta, berarti R kali d theta. Oke, ini dia nilainya. Udah dapat. Oke, karena dia bangun ruang atau 3 dimensi, berarti kalau untuk volumenya ada sisi kali sisi kali sisi, gitu kan ya? Kalau misalnya saya plotkan ke gambar ini nih, kita udah tahu dr. Ini kan kalau ini di sini r d theta, berarti yang ininya juga r d theta. Kalau di sini nanti kalau ada garis lagi nih, nanti kalau saya coret nanti makin bingung kalian gambarnya ya. Di sini kan juga ada nih dia seharusnya. Nah, ini r d theta juga. Ini dr. Oke, kita perlu untuk apa ya kalau bahasa gampangnya tiang-tiangnya gitu kan ya. Nah, kalau secara keseluruhan garis ini namanya, tingginya ini namanya Z gitu kan. Berarti kalau untuk sebagian yang ini saja, nah berarti dia DZ. Itu. Berarti kalau kita tuliskan untuk elemen volumenya gitu ya, DF-nya, berarti sisi ini, sisi di sini, kali sisi ininya, kali sisi tingginya gitu kan ya. Berarti dV-nya sama dengan kalau kita tuliskan dr dikali dengan dz dikali r d theta. Oke, atau misalnya kalau kita mau tulis apa ya agak lebih rapi ya biar nggak kebalik-balik, berarti tulisin aja r yang depan dulu, r kali dr d theta kali d theta kali dz. Gitu. Oke, dikit lagi ya nanggung ya. Kalau untuk luasnya bagaimana gitu kan? dA-nya. Kalian bayangkan aja sisi silinder, sisi yang 1 buah silindernya itu, berarti yang ini kan? Nah,
gitu yang saya garis ini. Berarti sisi kali sisi gitu kan, kalau kita anggap dia suatu kubus. Berarti DZ kali dengan R dθ. Atau misal kalau kita tulisin agak rapi, R kali dθ kali dz. Satu lagi, kalau untuk elemen panjangnya, ya udah divektorkan saja ya, ds kuadrat sama dengan, berarti nanti ada dr kuadrat ditambah dengan r kuadrat dθ kuadrat ditambah dengan dz kuadrat. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Bisa dipahami? Paham. Bisa, Bu. Oke, silakan kalau yang mau dicatat dulu, dicatat. Oke, sambil kalian nyatat ya, untuk kuis sudah dapat jadwal kesepakatannya dengan kelas B? Jumat kalau nggak salah, Bu. Oke, pesan saya, sediakan waktunya 3 SKS ya. Karena saya mungkin kemungkinan besar plot untuk soal kuisnya sekitar itu gitu. Jadi baik dalam kalian mengerjakan sampai kalian upload prosesnya gitu, saya ini kan 3 SKS. Nah, pesan saya gitu, untuk soalnya itu kemungkinan besar 4 gitu kan. 2 integral dan 2 diferensial 1 sampai 2 dan 3 4 integral gitu. Untuk bab integral gitu kan. Nah, masing-masingnya ada anak-anaknya nggak, Bu gitu kan ya. Kita lihat dulu gitu. Karena kalau saya kan ya seperti yang sudah kalian tahu, kalau saya bikin soal biasanya saya bikin soal, saya jawab gitu. Kuncinya langsung saya bikinkan. Jadi saya bisa memperkirakan kira-kira misalnya kalau saya ngerjain berapa gitu kan, misalnya saya ngerjain 20 menit. Berarti untuk kalian saya berikan spare waktunya itu kali 3 gitu ya, atau kali 2, kali 3 gitu biasanya. Gitu. Jadi kalau misalnya saya 30 menit, kalian misal 1 jam 30 menit, nah gitu. Kemudian yang perlu saya tekankan, baik untuk soal integral maupun diferensial, misalnya dia dikasih satu teorema, biasa yang kita latihan atau misalnya yang kita latihan saat pertemuan dengan saya, itu misalnya satu teorema itu tentang trigonometri misalnya kan, diferensial untuk trigono. Oh ternyata di soal kuis yang keluarnya eksponen atau misalnya ln gitu. Nah itu yang harus kalian ingat, kalian pelajari lagi. Jadi banyak-banyak latihannya gitu. Gimana sih untuk diferensial yang si integral, eksponen maupun yang si siapa lagi ln atau apapun yang sudah kita pelajari. Baik integral dan diferensialnya. Jangan sampai terbalik-balik. Itu kemudian apalagi ya, seperti biasa konsepnya hampir sama dengan yang Pak Putu kemarin. Berarti kalian nanti sama Pak Putu wajib hidup video ya. Iya, Kan Bu. ya, Bu?
Iya, Bu. Saya rasa itu tidak akan ada masalah, karena toh kan kalian tidak perlu mendengarkan saya ya. Jadi kan nggak ada tuh alasannya, Bu, sengaja videonya matiin supaya kedengaran suaranya Ibu gitu. Kan saya nggak nerangin, saya yang nonton kalian hari itu gitu ya. Itu. Dan saya tipikal orangnya, saya sangat menghargai proses kerja keras dan kejujuran. Gitu. Itu harga mati bagi saya. Gitu. Jadi misalnya nih soalnya 4, misal soal nomor 1 nilainya 25. Soal nomor 2 juga misal 25. Kalau saya pasti saya kasih skor di situ gitu. Terus tiba-tiba kalian cuma ngerjain 2 soal gitu. Berarti nilai maksimum kalian berapa? 50, Bu. 50. Kalau benar kedua-duanya yang kalian bikin gitu ya. Enggak, maksud saya gini, saya soalnya pernah di WS sama mahasiswa tahun lalu gitu. Gak tahu nih, saya lupa deh, gak tahu nih entah mahasiswa di sini apa di mana gitu ya. Bu, kok nilai UTS saya segini gitu? Apa kok nilai akhir saya segini ya, Bu ya? Apa saya rajin hadir, saya rajin ini gitu kan. Apa mungkin nilai UTS saya rendah ya, Bu ya? Terus saya lihat dong nilai anaknya. Saya nggak lihat nilai anaknya dulu. Saya pasti lihat langsung lembar kerjanya. Si lembar jawabannya. Waktu itu dari 7 soal apa 8 soal gitu. Dia cuma jawab 4 soal. Logikanya anaknya seharusnya tahu dulu kan, dari 100 nih kalau saya betul semuanya, Bu Reni kan bikin skornya tuh, misal soalnya 8, berarti kan skor maksimumnya 100 kalau benar semuanya. Saya cuma jawab 4 gitu kan. Ya saya udah tahu dong, kalau saya sadari dong, aduh saya nggak bakal nih dapat 100, saya dapatnya 50 gitu. Gitu, sesimpel itu aja. Kalian pasti udah bisa nganalisis jawaban kalian sendiri. Gitu. Nah tapi Bu gimana, misal soal nomor 1 saya salah nih, skornya 25. Langsung Bu Reni nolin nggak nilainya? Ya enggak dong. Kan ada tahapnya, ada prosesnya. Nanti itu dilihat lagi. Misalnya dia cuma misalnya sampai jawabannya sampai sebatas ini. Atau misal dia ada 4 tahap. Atau ada 6 tahap misalnya. Tahap 1, tahap 2-nya wajar, benar. Terus tahap 3 sampai tahap 5-nya ngaco gitu kan. Tahap 6 tiba-tiba sama dengannya benar gitu kan. Tanda tanya dong. Ya kan? Itu yang saya bilang, saya selalu menghargai proses gitu. Pasti nggak bakal mungkin dong tahap 1, tahap 2 benar. 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 salah. Tiba-tiba jawaban akhir gitu. Udah sama dengan aja cakep banget nilainya langsung gitu kan. Gitu, enggak gitu. Itu aja sih, itu sekilas tentang baik itu kuis maupun UAS nanti sama saya. Oke, sudah saya yang mencatatnya ya. Kita lanjutkan lagi. Udah, Bu. Kita punya yang terakhir adalah untuk koordinat bola. Bola. Koordinat. Nah, kalau kita berbicara tentang bola, dia udah pasti 3 dimensi gitu. Jadi dia temenan tuh sama si silinder gitu kan. Nah, di sini tapi dia ada, aduh deh. Kalian terhalang-halang nggak ya ini? Nggak ya? Layarnya putih aja kan kalau di kalian? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Kenapa muka kalian tuh ikut berjalan-jalan gitu? Oke, ada R, ada theta, dan ada pi. Gitu. Jadi di sini ada 2 sudut, 1 garis. Gitu. Oke, kalau kita plotkan, ntar geser lagi deh ini. Oke, geser lagi. Kalau kita plotkan ke dalam grafik X, Y, Z, ya makin jelek gitu. Oke, X, Y, dan Z. Oke, di manakah yang R, theta, dan pi ini gitu ya? Oke, kita simbolkan lagi, kita misalkan lagi, ada suatu titik, mana nih? Oke, ada satu titik di sini misalnya sama titik P. Oke, kemudian berarti jarak antara titik pusat dengan titik P ini, untuk yang bagian di sini, untuk X, Y-nya, itu ada membentuk sudut antara jarak titik pusat ke titik P gitu ya. Di sini kita namakan dengan rho. Gitu. Kemudian
Sudut yang diapit oleh X dan si rho ini adalah pi. Oke, kemudian untuk yang koordinat Z dan Y, di sini juga ada membentuk garis dari titik pusat ke P, gitu ya. Dan ini kita namakan dengan R. Dan sudut yang membentuk dari Z ke P-nya ini adalah ada di sini theta. Gitu. Kita misalkan, berarti ini ada theta, ada pi dan si R. Ini di sini. Nah, untuk melihat bagaimana trigononya gitu ya, karena dia ada melibatkan beberapa bidang di sini ya, ada 2 bidang dengan 2 sudut yang berbeda. Kita grafik ini kita tarik keluar ya, maksudnya saya pisah-pisahkan. Pertama kita tinjau bagaimana bidang X dan Y, dan bagaimana bidang Z dengan rho. Kita tarik keluarkan gitu ya, kita misalkan, saya tulisin di sini aja ya kali ya. Oke, yang pertama untuk analisis bidang XY, kalian perhatikan ini XY, saya keluarkan. Di sini ada X, di sini ada Y. Berarti garis yang ini berarti ada rho. Oke. Sudut yang terbentuk tadi di sini antara X dan rho ini ada namanya pi. Oke. Ini grafik yang di sini saya plot, saya keluarin satu-satu biar lebih jelas. Nah, kalau kita berbicara grafik yang ini, bidang atau bidang XY yang di sini, kalau misalnya kita ingin membuatkan trigononya untuk sin pi itu sama dengan Y per rho. Oke. Y per rho gitu. Atau Y-nya itu sama dengan rho kali Sin theta. sin pi. Oke. Lanjut untuk yang cos-nya, berarti X-nya sama dengan rho Kali Rho cos cos pi. udah selesai untuk bidang XY. Coba misal kalau kita potong lagi untuk misalnya bidang untuk yang ada pi-nya ya, untuk ada yang theta-nya ya, bidang misalnya Z dan rho gitu. Misal oke, berarti di sini ada R, berarti ini ada theta gitu. Nah, berarti kalau untuk sin theta-nya oke, sin theta berarti rho per R. Berarti atau rho-nya itu sama dengan R sin theta. Ya, sin theta. Kalau ininya berarti siapa lagi? Cos ya. Cos-nya cos theta sama dengan nih cos sudut yang dekat ya. Berarti Z. Z per R. Atau ini gimana sih caranya biar kalian ini gini aja ya, panah aja kali ya. Di bawah ya gitu ya. Berarti siapa? Berarti Z sama dengan R cos theta. Nah, jadi kalau tadi kan kita punya tuh ada X, Y. Siapa kalau yang si koordinat polar kita punya X sama dengan trigonometrinya gitu kan. Y sama dengan berapa gitu. Kalau untuk silinder kita punya X, Y, dan Z. Nah, kalau ini gimana gitu kan. Sedangkan yang ini kan kita plot jadi analisisnya 2 bidang. Nah, kita mau tahu nih trigonometrinya berarti yang untuk X. Oke. X di sini ada rho cos pi. Kita ganti rho-nya berarti R kali sin theta dikali dengan cos pi. Bisa dimengerti? Bisa nggak? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke, kalau untuk Y-nya berarti Y itu rho sin pi. Rho berarti R sin
Sin theta. Sin Theta. theta. Cos. Kali. Sin pi. Oke. Untuk Z-nya gimana? Ya udah Z-nya tetap aja. R cos theta. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke gambar untuk elemen volume luas? Boleh saya ini dulu ya, saya slide berikutnya dulu ya, biar dia nggak kepotong ya. Nanti baru dicetak dulu. Oke. Oke, kita lihat ada bantuan gambar lagi nggak? Kayaknya nggak mungkin. Ini aja ya. Udah ini aja deh. Daripada ini, nggak jelas ya ini ya. Iya, Bu. Udah lah, ini aja. Atau saya yang gambarkan. Waduh, lebih nggak jelas lagi nanti. Keriting-keriting nanti dia. Oke. Ini kita pura-pura nggak tahu dulu ya, walaupun udah ada nilainya. Pura-pura nggak tahu, tapi terlihat gimana dong gitu ya. Oke. Kegedean ya. Oke. Jadi kita ingin tahu untuk elemen volume, luas, dan siapa satu lagi ya? Panjang. Oh iya, panjang. Oke. Yuk. Jadi kalau kita, kalian terserah ya mau lihatnya yang mana. Yang penting paham aja. Kalau ini versi dia belum digariskan bangun ruangnya gitu ya, tibanya ya. Nanti saya bolak-balik mana tahu saya, oh lebih jelas yang ini, jadi saya tunjukin yang ini. Kalau misalnya lebih jelas yang ini, saya tunjukin yang ini. Jadi nanti dipandang-pandangi aja nanti biar yang mana kalian ngerti gitu ya. Kadang-kadang yang ini nggak kelihatan, ya udah saya pindah ke gambar yang udah pakai volumenya. Oke, yang pertama, sama seperti yang tadi, berarti ini kan ada titik pusatnya. Kemudian jarak titik pusat di sini ada, siapa tadi kita kasih nama ya? P ya kalau nggak salah ya. Ini P ya? Sorry. Oke, ini ada P, berarti yang ini dari titik pusat ke P itu tadi rho ya, kalau untuk yang ini, rho. Kemudian, sama, yang ini keseluruhannya itu adalah pi, berarti bagian terkecilnya adalah do pi. Gitu. Kalau ini kita pura-pura ini belum tahu, ini adalah S-aksen, nih garis yang ini. S-aksen. Sama ya, berarti untuk sin, do, pi, sama dengan berarti sudut di depan per sisi miringnya. Berarti X-aksen per rho. Atau berarti kalau sin d theta kan sama dengan d theta ya. Berarti kalau kita langsung nyambung nggak ya nih, benar-benar nyambung ya walaupun udah siang ya. Berarti X-aksen dikali dengan rho. Ya udah saya tulisin dulu ya. Rho kali d theta ya. Oke, yuk bantu saya ingat tadi rho itu siapa? Rho. Mana dia? R sin theta ya. Oke. Rho itu sama dengan R sin theta. kali D. D theta. dP. dP. Oke, nanti dibantu saya ya. Saya nanti ada yang salah-salah pasti nanti nulisnya. Atau antara nulis dan omongan berbeda. Oke, ini dP. Yuk. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Berarti untuk yang ini nilainya. Yang ini ya, saya lingkarin ya. Yang mana-mana aja dia. Ini garisnya yang ini. Kalau mau dia pindahin ke atas, Bu, berarti ini dia. Ini. Bu, mau pindahin gambarnya ke sini, Bu. Ini dia. Terus ini dia. Terus ini dia. Ini dia. Gimana sih caranya? Kalau kalian, pokoknya bayang-bayangkan aja lah sendiri gitu ya. Yang mana nilai-nilainya pasti ini. Terus ini. Terus ini lagi. Gitu. Oke. Oh iya. Tapi saya jangan ditinggal tidur ya. Nanggung nih saya bentar lagi nih. Oke, yuk kita lanjut dulu ya. Kemudian kita udah dapat nilai yang ini. Naik kemana lagi ya? Tadi kita udah dapat yang ini. Nah, ini lagi. Yang si d theta lagi ya. Kita belum bahas tadi dP. Kita bahas lagi yang berhubungan sama d theta. Oke. Untuk yang d theta, mana nih garisnya? Aduh, mana?
Nah, ini dia. Oke, jarak antara tadi titik P juga ya, ini dia. Titik P juga tadi, kita misalkan tadi kan. Nah, jarak antara titik P ke titik pusat adalah ada R. Nih, ada R di sini. Gitu ya. Berarti kalau ininya saja, apa sih namanya? Oh, nanti terbalik-balik ya antara garis ini yang dengan yang ini ya. Oke, ini aja deh kayaknya ya. Ini aja deh, biar sekalian bangun ruang dia. Ini kan R, berarti kalau bagian terkecil dari yang si R itu DR ya, ini dia. Bisa kan dimengerti ya? Bu. Sampai DR dulu bisa ya. Tadi kita udah punya R sin theta dp, kemudian ada DR. Oke, kita lanjut lagi. Kalau kita mau cari, misalnya kita mau cari nilai yang ini. Nah, ini atau ini sama aja nih. Yang saya garis ini 1, 2, 3 gitu ya. Berarti kan kita lihatnya dari DP-nya ya. Kita lihat dari sudut yang ini. Oke, kita pelan-pelan dulu. Berarti dia di mana nulisnya ya? Di sini aja kali di bawah. Oke, sin d theta. Gitu. Sin d theta. D theta-nya ini nih gitu kan. Kita misalkan saja garis yang ini y aksen dulu misalnya. Kita belum tahu nih nilainya segini gitu kan. Berarti sama dengan sudut di depan persisi miring berarti y aksen Per R. Oke, per R. Atau bisa kita tuliskan Y aksennya sama dengan R kali D Theta. D theta aja ya. Sinnya kan tadi udah tahu ya, sin D theta itu sama dengan D theta karena nilai sudutnya sangat kecil gitu ya. Jadi untuk sin D theta pasti nilainya D theta juga gitu. Oke, R D theta berarti dia nilainya ini udah tahu. Ini dia. Gitu ya. Oke, siapa lagi kita belum punya? Berarti kalau dia, ini kan kalau kita gambarkan dia jadi bangunan ruang, kan berarti kubus ya. Kubus sisi kali sisi, coba kita lihat. Kita udah punya ini, 1, 2, 3. Udah bisa kita plot. Oke, kita tuliskan. Berarti untuk DV-nya sama dengan, DV berarti ada DR. Dikali dengan RD theta. Dikali dengan, nih yang bawahnya lagi, R sin theta DP. Berarti DR kali R D theta, yang mana kalian ininya lah, bisa urutannya terserah aja nanti dirapin ya. Kali dengan R sin theta dp. Gitu. Atau kalau tulis rapinya, apa dulu kalau di buku? R-nya dulu kali ya. R kuadrat. Kemudian sin-nya dulu ya, sin theta. Kemudian kalau ini DR terus dp. dp. Oke. Yuk, kita lanjut lagi untuk elemen luasnya. Luasnya berarti satu ininya saja yang kita perhatikan ya. Berarti kalau untuk luas, berarti bisa kita tuliskan R theta dikali dengan R sin theta dp. Gitu. Berarti kelasnya aja ya kalau kita perhatiin gitu. R kali D theta dikali dengan R sin theta dp. Atau kita tulis ininya R kuadrat kali sin theta kali D theta dp. Gitu. Kalau untuk elemen panjangnya ya udah dikuadratkan aja ya semuanya ya. Berarti vektornya dr kuadrat tambah r kuadrat d theta kuadrat tambah siapa lagi? R kuadrat Sin kuadrat theta. D kuadrat. Oke, gitu. Untuk slide yang ini ada yang mau didiskusikan dulu? Aman ya? Ya, Bu. Ya, nanti dipandang-pandangi lagi gambar ininya ya, 3 dimensi itu. Oke, mau dicatat dulu? Ya, Bu. Oke, dari yang tadi itu, Bu. Ini ya? Oke. Iya, Bu.
Kalau gambar itu biasanya kalian tulisin aja dulu, nanti kalau misalnya ini diulang aja lagi gitu. Sudah, kita next. Sudah, Bu.
Oke, sudah bisa kita lanjut. Bisa, Bu. Bu. Nah, tadi kan kita udah membahas ya, bagaimana kalau kita melihat gitu ya, sistem koordinat tadi secara geometri gitu. Nah, gimana kalau kita mau melihatnya itu secara aljabar atau yang kita kenal dengan istilahnya Jacobian gitu. Jadi kalau kita bahas sedikit mengenai bagaimana notasi Jacobian itu secara umum, gitu ya, dapat kita tuliskan, berarti kan Jacobian gitu ya, X, Y, Jacobian X, Y dibagi dengan ST. Nah, ini secara notasi umumnya. Gitu. Nah, jadi kalau untuk X, Y ini adalah koordinat 2 dimensi. Jadi misalnya kalau kita perlunya itu adalah 3 dimensi, berarti kita tinggal ganti aja di sini X, Y, Z. Seperti itu. Nah, kemudian untuk ST-nya ini bagaimana gitu kan? ST-nya ini adalah apa ya tibanya ya? Koordinat umumnya untuk sistem koordinat yang akan kita tinjau. Misal, kalau kita mau menganalisis koordinat polar, berarti kita ST-nya ini kita ganti jadi siapa? Ayo. Silakan Delvi. R theta ya, Bu. Oke, R theta. Kalau misalnya kita mau menganalisis bola, koordinat bola, berarti kita karena dia 3 dimensi, berarti kita perlu di sini ada X, Y, Z. Dibagi dengan ST-nya kita ganti jadi R, theta sama pi ya, Bu. oke, iya, Gusti. Itu. Bisa ya? Bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Jadi, untuk Jacobian dari X, Y dibagi dengan ST, ini notasinya saja, notasi umumnya, itu akan sama dengan Do XY dibagi dengan Do ST. Gitu. Nah, untuk turunannya ini bisa kita jabarkan menjadi suatu matriks. Matriks berarti di sini misalnya kita perhatikan dulu, untuk komponen yang si X, berarti nanti dia akan diturunkan terhadap S dan terhadap T. Jadi ibaratnya kita masing-masingnya itu kita turunin. Jadi yang pertama misalnya nih, kita tuliskan dulu do X per do S, gitu ya. Sorry, do S, kemudian do X per do T, dan do Y per do S serta do Y per do T. Gitu. Jadi matriks 2x2. Ini sama dengan ini di tengah-tengah ya, di sini ya. Nanti disesuaikan saja. Jadi nanti akhirnya itu adalah persamaannya dalam bentuk matriks 2x2. Atau misalnya kalau 3 dimensi berarti matriksnya 3x3. Jadi artinya apa? Masing-masingnya itu kita turunkan satu persatu gitu ya. Jadi misalnya nih kita turunkan si X-nya ini yang jadi titik fokus kita dulu X. X kita turunkan terhadap S. X kita turunkan terhadap T gitu. Ini dulu ya. Kemudian kita perhatikan lagi si Y kita turunkan terhadap S, kita turunkan terhadap T gitu. Oke, kita langsung masuk. Oh ya sebelumnya, misalnya nih selain itu, jadi gini, kita mau membuktikannya yang secara geometri tadi gitu ya, yang secara gambar-gambaran tadi kan kita dapat tuh DV, DA-nya gitu kan. Kira-kira kalau kita cari secara aljabar, secara Jacobiannya nilainya sama tidak gitu. Berarti kalau di sini misalnya kita tuliskan DV-nya, kalau kita lihat secara Jacobiannya
persamaan umum ya, ini berarti Jacobian, nilai dari Jacobian dikali dengan ds dikali dengan dt. Kalau misalnya dia, ini boleh kita DA aja lah ya, DA. Misalnya DA kalau untuk elemen luas dari kita mau perhatikan adalah sistem koordinat polar. Berarti kan hanya ada elemen luas ya. Berarti DA-nya sama dengan nilai Jacobian dikali dengan DS-nya tadi siapa? Kalau polar. R dikali dengan, do R dikali dengan do Theta. Oke, do theta. Oke, nah ini secara persamaan umumnya saja. Baru kita masuk ke sistem koordinatnya satu persatu. Oke, saya harap kalian sudah bisa ini ya, matriks ya. Jadi kita tidak terlalu banyak mengulang-ulang lagi gitu. Oke, untuk yang koordinat polar. Oke, dibantu saya kalau koordinat polar dia punya siapa? Ada R dan theta. Oke, dibantu lagi untuk koordinat polar nilai X-nya tadi berapa? Berapa? X sama dengan? R cos theta. Kalau Y-nya berarti? R sin theta. Waduh, siapa tuh yang rame? Oke, yuk kita lanjut. Jadi, kalau untuk Jacobian dari koordinat polar, saya nulisnya di mana ya? Muat nggak ya? Sini aja ya. Oke, berarti ini ya, persamaan yang ini kita ganti. Berarti Jacobian dari X, Y dibagi dengan siapa? R theta. Oke, sip. R theta. Karena dia koordinat polar yang pertama kita bahas. Sama dengan, berarti, bentar. Oh ini dulu ya, saya tulisin dulu satu-satu ya. Berarti do X, Y dibagi dengan do R theta. Sama dengan, berarti matriksnya ya, berarti ada do X per do R dikali dengan do X per do theta. Kemudian ada do Y per do R dikali dengan do Y per do theta. Gitu. Kalau ada yang ketinggalan, tolong diharap maklum ya, nanti kalian sesuaikan saja. Sama dengan, berarti kalau kita tuliskan, ini seharusnya diganti ya. Bisa nggak ya langsung aja? Oke, untuk yang polar mungkin saya tuliskan dulu. Nanti kalau untuk yang lain kalian aja yang ganti ya. Berarti R kali cos theta bagi dengan do R berarti do R cos theta bagi dengan do siapa nih? Theta. Kemudian do R sin theta bagi dengan do R. Kemudian do R sin theta dibagi dengan do theta. Oke. Yuk, berarti ini adalah matriks 2 kali 2 gitu kan. Oke, kita cari lagi turunannya dulu sebelum kita masuk ke determinannya. Mukanya kalian pindahin kemana dulu? Pindahin sini. Oke, yuk dibantu saya. Do R cos theta atau R cos theta diturunkan terhadap R cos theta. Kemudian selanjutnya sebelah kanannya Cos theta. Min R sin theta. min R sin theta. Oke, alhamdulillah masih ingat ya. Oke, R sin theta diturunkan terhadap R. Sin theta. Sin theta. Kemudian R sin theta diturunkan terhadap theta. Cos theta. R cos theta. Cos theta. R cos theta. Ya. Aduh, ketinggalan matriksnya di sini. Oke, dah. Berarti kita cari lagi siapa determinannya ya. Sama dengan, saya tulis di bawah saja. Kalau matriks, ingat ya, ini kali ini, silangan kali ini. Ya. Bisa dibantu saya, berarti yang ini dulu. Cos theta dikali dengan? R cos kuadrat theta. Oh iya, langsung aja lah ya. Kok tulis-tulisin banget sih. Oke, berarti R cos kuadrat theta. Oke, dikurang dengan? Ditambah R. Oke, langsung tambah. Tambah R. Sin kuadrat theta. Berarti ini bisa 1 ya, sama dengan kita keluarkan R cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta. Sama dengan
R. Berarti nilai Jacobiannya R. R. Yuk kita coba buktikan gitu kan ya. Saya naik ke mana nih? Next ini aja lah ya. Nanggung. Naik ke atas. Untuk masih bagian yang si koordinat polar. Tadi rumusan secara umumnya berarti dA sama dengan nilai dari Jacobian dikali dengan, kalau polar berarti? Oke, tulis dulu aja lah nih, ds dt, Bu. Gitu. Yuk, berarti Jacobiannya nilainya R, ds-nya sama dt-nya siapa? DS-nya akar dari DR kuadrat ditambah DS kuadrat. Hati-hati. Ini kita bukan elemen panjang ya. Ini kan yang ini tadi. DS ini, DS dt, ini ST gitu loh. Berarti DR dikali dengan Theta. Oh, Oke. Bu Reni mah ada nilai S, ada nilai kenapa pakainya S, nanti saya nggak nyambung, Bu, gitu kan. Kayak disesuaikan aja. Kalau di buku dia pakai apa sih? UW sama apa gitu ya? UW sama V ya kalau nggak salah ya. Lupa saya. Disesuaikan aja. Karena kan kalau matematika itu dia lebih banyak pemisalan ya. Gitu. Ini pemisalannya aja. Oke. Nah, berarti untuk DA dari ini kan kita dapat yang secara Jacobian nih. Yang geometri tadi berapa dapatnya? Elemen panjangnya. Sama, Bu. Sama ya? Mana dia tadi? Nah, ini dia. Ini yang geometrinya tadi. Gitu. Untuk membuktikan itu. Oke, bisa kita lanjut? Oh, catat dulu ya? Dulu, Bu. Oke, sebentar. Wah, udah mau habis nih. Setelah Lebaran udah ada yang mulai kuliahnya hybrid lagi. Baru infis doang, Ibu. Oke.
Oke, sudah? Sudah, Bu. Kita lanjut lagi untuk yang Jacobian koordinat. Mana ini? Oke, koordinat silinder ya. Kalau silinder kita punya apa? R, theta, Z. Oke, ada R, theta, dan Z. Oke, bisa dibantu untuk X-nya? Koordinat silinder? R cos theta. Oke, R cos theta. Berarti Y-nya R, R sin theta. Sin theta. Z-nya sama dengan Z. Oke, kita coba pembuktiannya gitu ya. Untuk Jacobiannya samakah ya dengan geometri gitu kan? Berarti Jacobian sama dengan X, Y, Z per R, theta, Z. Oke, sama dengan berarti do X, do Y, do Z per do R, theta, Z. Oke, berarti kita tuliskan matriksnya. Berarti ada do X diturunkan terhadap R, diturunkan terhadap theta, diturunkan terhadap Z. Oke, saya langsung tuliskan saja. X. Siapa ini dulu? R. X, theta, X, dz. Oke, kemudian yang Y lagi, do Y, do R, do Y, do theta, do Y, do Z. Kemudian do Z, do R, do Z, do theta, do Z, do Z ya. Oke, ini di tengah-tengah ya, usahakan. Oke, sama dengan kita cari turunannya. Oke, mungkin saya akan langsung tuliskan turunannya. Jadi bisa dibantu saya. Berarti kita ini X ya. Berarti kita perhatikan X itu R cos theta diturunkan terhadap R jadinya Cos theta. Theta. cos theta. Lanjut. R cos theta diturunkan terhadap theta? Min R Min R sin theta. Oke, lanjut. R cos theta diturunkan terhadap Z? Nah, loh. 0 ya. R. Oh. 0 kan? Karena kan dia R-nya itu bukan fungsi Z ya. Dia hanya mengandung fungsi theta aja. Gitu kan? Oke, kita lanjut lagi. Y, R sin theta diturunkan terhadap R? Sin theta. Oke, lanjut sebelahnya. R cos theta. R sin theta. Hah? 0. 0, 0. Oke, lanjut. Dibantu. 0. 0. 0. 0. 1. Oke, alhamdulillah ada yang sadar. Jangan 0, 0, 0, 0, 0 semuanya. Oke, karena dia do Z ini ya, do Z. Jadi 1. Oke, kita sama-sama kita siapa namanya? Determinannya. Astagfirullahaladzim, udah jam berapa sih ini? Oke, yuk sama dengan. Nah, ini matriks 3x3 ya. Kita nggak perlu diulang dari awal lagi. Kalau matriks berarti kan saya tuliskan dulu cos theta. Cos theta berarti ini cos yang ini ya, yang kita tinjau duluan. Nih, kalau ini kita tinjau berarti ini tutup gitu ya. Jadi yang kita perlu perhatikan R cos theta 0, 0, 1. Oke, berarti dari kiri ke kanan ya. Terus dari kiri kanan kiri gitu kan. Berarti R cos, saya tulisin jebreng aja dulu ya. R cos theta kali 1 kurang. Ini lagi ya, 0 kali 0 gitu kan ya. Kalau mau nulisin ininya.
Terus, nah saya di sini saya nggak pakai sistem plus minus gitu ya. Nanti kalian sesuaikan aja karena cari matriks itu banyak beragam caranya gitu ya. Jadi saya pakai positif aja di sini. Positif berarti yang ini lagi min R sin theta, yang kita perhatikan lagi. Ini kalau ini yang kita perhatikan berarti ini tutup, ini tutup kayak T gini kan tutup. Berarti yang tinggal ada sin theta 001. Berarti kalau kita kalikan berarti dari kanan ke kiri lagi ya kalau dia positif di sini ya. Berarti 0 kali 0 ya. 0 kali 0 dikurang ini lagi sin theta kali 1. Kali dengan 1. Gitu. Oke, kita lanjut tambah lagi ya karena saya nggak pakai sistem plus minus, tambah ini 0 ya, 0. Berarti ini tutup, ini tutup. Berarti sin 0 ya. Sin theta 0, R cos theta 0. 0 aja lah tulis ya. Oke, yuk. Kalau biar nggak usah tulis jebreng-jebreng gini, berarti kita sederhanakan aja cos theta kali R cos theta ditambah, tambah aja dulu ya, tambah ini, berarti min R sin theta, kemudian dikali dengan N sin theta. Tambah 0 gitu kan. Oke, sama dengan, berarti ini apa? R Cos cos theta kali kuadrat theta. Oke, R cos kuadrat theta, kemudian plus ya? Plus sin kuadrat theta. Per R sin kuadrat theta. Cos kuadrat, sin kuadrat. Keluarin aja ya, cos kuadrat. Oke, yuk sama dengan 1. Berarti J-nya sama dengan R. R. Oke, kalau kita buktikan, nah tadi kalau koordinat silinder berarti dia ada ini ya, ada volume ya. Berarti dV-nya sama dengan Jacobian kali, kalau kita tulis persamaan umumnya aja dulu ya, ds kali dt kali apa lagi bagus? dV misalnya. Berarti Jacobiannya, nilai Jacobiannya R. R dikali ds-nya berarti dr dt dz. Coba dilihat, sama nggak dengan yang geometrinya? Sama, Bu. Sama ya, nah berarti itu. Ini kalau untuk yang versi Jacobian. Gitu. Yang untuk bagian ini ada yang mau didiskusikan? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Silakan kalau mau dicatat dulu. Sudah selesai? Udah. Belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu.
Oke, gimana sudah? Udah, Bu. Oke, sip. Kita yang bagian akhirnya ada, sebentar geser dulu. Kok muka kalian semua ya ini? Oke, dah. Kita lanjut lagi yang terakhir yaitu tentang koordinat bola. Gimana sih versi Jacobiannya gitu ya? Sama tidak dengan yang si geometri. Koordinat bola ada siapa? R, theta, R, theta, pi. ya, sudutnya 2 ya. Oke. Dibantu saya untuk X-nya. X-nya rho cos theta. R sin theta cos pi. Gimana? Kok berbeda dia? Apa tadi X sama dengan R? R sin theta cos pi. Oke, sin theta cos pi. Untuk Y-nya? R sin theta sin pi. Sin theta sin pi. Lanjut Z-nya? R cos theta. R cos theta. Oke. Kok kayaknya rame ya dia ya. Oke. Yuk, kita coba cari untuk X. Kok X sih? Jacobiannya? Jacobiannya berarti X, Y, Z. Karena dia 3 dimensi. Kemudian ada siapa lagi? R, P, R, theta pi. Nah, nanti kebalik-balik saya. Do X, Y, Z per do R, theta pi. Gitu ya. Oke, berarti masih sama matriks 3 kali 3. Do X, do R, do X, do theta, do X, do pi. Gitu. Oke, do X, do R, do X, do theta, do X, do pi, do Y, do R, do Y, do theta, do Y, do pi. Terus do Z, do R, do Z, do theta, do Z, do pi. Mudah-mudahan aja nggak ada yang salah, dibantu cek. Oke, yuk. Sama-sama, saya hanya menuliskan yang kalian sebutkan. Dibantu, kita sama-sama langsung diturunkan. Ada di sini do X per do R, berarti turunan dari R sin theta cos theta terhadap R. Yuk. Sin theta cos pi. Sin theta cos pi. Sin theta cos pi. Lanjut. R sin kuadrat R cos theta min cos theta cos pi. Oke, siapa duluan? Oke, satu orang dulu. Satu orang siapa? Yang sebutkan namanya bisa? R Siapa cos tuh? Yang R itu siapa tadi? Fadila, Bu. Oke, silakan Dil. R cos theta cos pi. Yang lain adalah yang lain? Sama, Bu. R cos Sama, Bu. theta cos pi, Bu. Ya kalau udah dicoba mikir gitu ya, baru ini ya. Tadi soalnya ada muncul min-min, jadi bingung saya. Oke, R cos theta cos pi. Lanjut. Min R sin theta sin pi, bukan, Bu? Ya nggak tahu saya nih. Iya. Gimana Tikvi? Saya udah nulis nih, nanti ngapusin susah loh ini. Iya, Bu. Sin pi. Apa? Tikvi. Siapa? Sinvi. Tikvi, Bu. Astagfirullahaladzim, jadi bingung saya namanya dengan CP-nya. Aduh, Tikvi. Jadi apa? Tikvi? Min R sin theta sin pi. Nah, Sin mirip pi. lagi kan? Sama kayak namanya. Iya, oke, yuk lanjut. Lanjut yang baris berikutnya Y terhadap R. Sin Sorry, theta R. sin theta sin pi. Sin theta sin pi. Oh, masih normal ya, sin theta, sin pi. Lanjut. R cos theta sin pi. R cos theta sin pi.
Oke, lanjut. R R sin sin Pi cos Pi. sin R sin theta cos Pi. theta Ya Allah. Apa lagi? R sin Sin theta R cos sin Pi. theta cos Pi, Bu. cos Pi. Kok sama ya dia? Ini apa tadi yang ini? R cos. Tadi R cos theta, terus? cos sin Pi. Sin Pi tuh, Bu. Sin Pi, Bu. Aduh, Ini. aduh. R cos theta sin Pi. R cos theta. Sin Pi. Oke. Ini kalau nanti ini berarti enggak ini ya kuisnya berarti ya. Oke, yuk lanjut. Cos Pi. Cos Pi lagi. Cos Siapa? cos theta. Cos theta. Cos theta, terus Min sin theta. min R min R sin R theta. sin theta. apa min R sin theta. R sin theta. Oke, Nol. 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 ini ya muat nggak sih? Nih, aduh. Muat, Bu. Dimuatin aja. Oke dah. Yuk kita ngapain lagi? Wow. Kita cari determinan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yuk. Kita perhatikan dulu yang ini. Sin theta cos Pi. Nah, ini tutup, ini tutup. Berarti tinggal yang ini. Ini kali ini. Yuk. Bantu yuk dibacain yuk. R cos theta sin Pi dikali 0 dikurang R sin theta cos Pi. Ya, enggak. Saya nggak nulis yang ada 00-nya ya. Saya capek nih lelah ternyata. Jadi kalian aja yang nulisnya rapi. Oke, R cos theta sin Pi kali 0. Nggak usah saya tulisin. Terus dikurang ya. Kan dia kan? Dikurang. Iya, iya. Dikurang. R sin theta cos Pi. Cos Pi dikali Kali min kan? R sin theta. Oke, yuk. Saya mau langsung dong jawabannya apa. R kuadrat sin kuadrat theta cos Pi. Itu siapa yang nyebut tadi barusan? Tapi, Bu. Kopi, Bu. Kuadrat sin kuadrat theta. Sin theta cos Pi. Cek ya, awas ya kalau salah ya. Saya nurut-nurut aja nih. Oke, yuk. Kita lanjut. Saya maunya plus, nggak usah pakai sistem minus. Plus minus, jadi saya mau plus. Berarti kita tuliskan di sini yang ini lagi ya. R cos Theta cos Pi. Yuk, berarti ini tutup kayak huruf T. Jadi tinggal sin theta, sin Pi, siapa lagi nih? R sin theta cos Pi, siapa namanya? Cos theta sama 0. Oke, yuk dibantu. Tadi kiri kanan, kalau dia plus berarti dari kanan kiri. Berarti R sin theta cos Pi dikali dengan cos Pi. R sin theta cos Pi. R sin theta cos Theta cos Pi dong. Kali cos cos theta. Pi. Ya kan? cos Ini siapa sih suruh ininya mirip-mirip? Benar nggak nih? Dicek ya, dibantu cek ya. Oke, yuk. Terus ngapain lagi? Ini 0 ya? Oke, habis ya? Iya, Oke, Bu. yuk baris yang ketiga lagi, plus. Aduh, panjang ya. Terus siapa lagi? Ini ya, min ya. Min R sin theta kali sin Pi. Oke. Berarti ini tutup, makin rame dong. Berarti ini ya sin theta R siapa nih? Sin theta sin Pi ya kali min R sin. Sin theta. Oke, yuk apa dong jadinya itu? Min R sin kuadrat theta sin Pi. Kuadrat theta sin Pi. Oke, siapa tadi yang nyebut? Tapi, Bu. Oke, yuk. Belum kelar ya? Belum. Terus yang mana lagi? R cos kuadrat theta sin Pi. Kurang dia kan? Kurang kan? Kurang dong. Ya, Iya. kurang ya. Siapa tadi? Oh, langsung R Cos kuadrat theta cos sin Pi. kuadrat theta sin theta sin Pi. Pi.
Oke, mudah-mudahan tidak ada yang salah. Kalau salah kita ulang lagi dari awal. Ya ampun. Oke, yuk sama dengan. R kuadrat sin theta. Bentar. Saya lihat dulu. Ini ada sin cos R kuadrat sin. Ada yang bisa hilang nggak sih? Ntar ini ada sin kuadrat theta. Ini kali ke dalam bisa ya? Ini kali ke dalam bisa ya? Cos kuadrat. Oke, ini kalau di ini kan R kuadrat. Oke, yuk. Ntar gimana ya mulainya ya? Kali ke dalam dulu ya, kali ke dalam dulu. Kemudian susun agak rapi, ini kan agak rapi ya. R kuadrat kali sin kuadrat theta kali Cos kuadrat pi. cos pi ya. Ya. Cos kuadrat. Cos kuadrat, oke. Cos kuadrat pi kali dengan Sin theta. sin theta ya. Oke, sin theta. Plus yang ini lagi ya. Berarti ini siapa nih? R kuadrat cos kuadrat theta, ya kan? Cos kuadrat theta. Ya Allah, yang dilingkarin salah lagi. Salah lingkar ya. Iya, Bu. Ya, oke. Kalau saya hapus, terhapus nanti semuanya. Udahlah, Bu. Udahlah, biarin aja lah. Kalau nggak nyimak ya udahlah gitu ya. Oke, yuk. R kuadrat cos kuadrat ini siapa tadi nih? Theta apa pi nih tadi nih? Sama aja ya. Sama ya. Udah theta aja deh. Kali cos Cos kuadrat pi. Cos kuadrat kuadrat pi. pi. Terus ada yang tinggalan? Sin theta. Sin theta. Sin theta. Ini baru satu baris ya? Oke, yuk tambah yang di bawahnya. Ini ngapain ini? Ntar, lihat dulu. Ada yang ini enggak? Oh, ini bisa ya? Ini nih, yang ini nih. Ini dan ini. Ini kan ada R. Ini ada sin pi. Ini juga ada R, ada sin pi. Bisa ya? Dikeluarin ya? Dikeluarin. Apa sih namanya tuh? Oke, kita tulisin dulu ya. Min R kuadrat sin theta, ini sin pi. Oke, dikali dengan ini sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta. Berarti tinggal positif ya? Ya, positif. R kali sin Sin pi. sin pi ya? Hah, yakin? Sin pi ya? Iya, Bu. Tunggu dulu, coba cek lagi. Min ya seharusnya ya? Kan dia kali, kan ya? Oh iya. Iya ya, masih min ya? Nah, dah, yuk. Oke. Sama dengan. Ntar ya, coba kita lihat dulu satu-satu. Bagian yang garis pertama, tunggu, pelan-pelan. Ini ada, yang ini perhatiin, ini. Sama ini, gitu ya. Berarti yang tinggal ada R kuadrat. Belum selesai. Belum dikit lagi. Udah. Duluan ya. Yoi. Jangan dikunci ya. R kuadrat, kemudian di sini ada cos kuadrat pi. Ini temanan nama ini. Gitu ya. Ini ada sin pi. Sin apa nih namanya? Sin theta. Ya, sin theta. Terus ini ada sin theta. Oke. Bisa dimengerti ya? Kita keluarin ya. Oke, yuk. Berarti tinggal di sini ada R kuadrat kali sin. Oh ya, sin theta kali cos kuadrat pi. Cos kuadrat pi. Kemudian sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta. Oke. Udah ya, selesai baris di atas. Baris bawah lagi ya. Baris di bawah. Ditambah. Ini hilang ya. Kok hilang? Ini 1. Ya kan?
sama dengan 1. Nanti kalian pandai-pandai aja ya nulisnya gimana. Ini kan saya main cepet aja ya. Ini ada min R kuadrat sin theta sin pi. Ini ada min R Bentar. Kok bisa jadi pangkat 3 R-nya nanti? Ini kok R kuadrat ya? Ini R kuadrat. Ini enggak R kuadrat ya, ini sin ya, bukan angka 2 ya? Iya, Bu. Min R sin theta. Yang mana tadi? Ini dia ya? Ya enggak sih? Iyalah ya, kalau nggak salah. Nanti dicek lagi. Oke, ditambah ini 1, berarti ada min R sin theta sin pi. Ini min R sin pi. Berarti jadinya plus ya. Plus R kuadrat sin theta Kuadrat. sin kuadrat pi ya. Benar nggak? Ada yang salah nggak? Enggak lah ya. Benar, Bu, insya Allah. Benar, Bu. Oke, ini 1. Terus, apa lagi nih? Oh, ini ada lagi. Ini ya. Iya kan? Oke, kalau saya langsung tulis bisa nggak? Sama dengan R kuadrat sin theta. Bisa ya? Bisa kan? Bisa dong, nggak muat nih kertasnya nih. Ya. Ini kan ini ada sin R sin theta. Ini ada cos-nya ya, cos kuadrat. Ini digabungkan sama sin yang di sini, dikeluarin. Jadi kan nanti sin kuadrat sin theta dikali dengan cos kuadrat pi Tambah sin kuadrat pi. Gitu ya. Ya. Oke, yuk ini sama dengan J-nya. Nanti kalian ada 1 baris lagi ya, nih berarti ketinggalan kan? Iya, Bu. Kalau saya nulis di bawah nanti ininya nggak lari-lari dia. Oke, yuk lanjut. Berarti ini ada DV-nya ya. DV-nya sama dengan nilai dari Jacobian dikali DS, dikali DT, dikali kita pakai apa tadi ya? DV. DV. Sama dengan masukin nilai Jacobiannya. Berarti R kuadrat Sin kuadrat kali sin ada kuadrat. R kuadrat sin pi. R kuadrat sin pi ya. Sin theta ya Allah. Oke. R kuadrat sin theta. Oke, yuk. Kali dengan DR dP. Oke, yuk. Dibantu cek dengan yang Jacobian, dengan yang geometrinya. Iya, Bu. Kalau sampai salah nih, kalian yang ngulang sendiri ya di rumah. Sama nggak? Dibantu cek dong, tolong. Bu, bentar, Bu, masih ngecek. Mana ya, Bu? Mana dia? Mana dia? Bentar, Bu. Ding. Salah. Benar nggak sih? Ini ya, R kuadrat sin theta DR d theta dpi. Oke? Alhamdulillah. Oke, coba saya tampilin dulu. Coba dilihat ini ada yang waduh. Pokoknya kalau dia sampai hilang saya nggak mau tahu. Kita bubar aja lagi. Mana dia? Ini ya. Enggak sih? Keren ya, Bu. Ya, benar. Keren ya, Bu. Yuk, untuk yang ini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang ragu? Dicatat ya, Bu. Iya, coba dilihat dulu. Ada yang ini enggak? Ada yang kurang jelas. Kalau kurang jelas berarti kaliannya ini ya, diinep-inepin lagi gitu. Diferensialnya kayak gimana gitu. Dan mohon maaf kalau nanti saya ada yang salah tulis, yang mana pi, mana theta, sama misalnya kalau ada salah tulis ininya, kuadratnya, nanti dibantu cek lagi. Mana tahu antara pikiran saya sama tulisan saya nggak sinkron gitu ya. Coba nanti dibantu cek.
Oke, mungkin sambil ini bisa di screenshot aja kali ya. Di screenshot aja. Kemudian sebentar, mana dia tadi ya slide-nya? Bentar. Silinder. Oh, ini udah ya. Nanti kalian coba tuliskan yang soal nomor 15 ini. Ini kan udah ada nih persamaannya ditulis seperti ini. Oh, udah ya. Carilah Jacobian elemen volume dalam koordinat silinder. Ya udah nggak apa-apa. Saya mau lihat kalian tulisin rapi lagi. Nanti bisa di-upload TV kelasnya. Gitu. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu terkait materi hari ini? Gimana? Cukup, Bu. Oke, saya kok nggak ada yang jawab ya. Saya mau lihat mukanya dulu deh ini. Mana sih orang-orangnya, jangan-jangan saya ditinggal. Yang terlelap-lelap, yang terkantuk-kantuk gitu ya. Oke, saya rasa untuk materi hari ini cukup. Berarti kita selesai dengan apa tadi judul materinya ya? Sistem koordinat dan Jacobian ya. Jadi dia bisa kita lihat secara geometri dan secara aljabarnya gitu. Oke, mungkin untuk hari Jumat ya, untuk jamnya coba didiskusikan lagi. Terakhir saya kalau tidak salah dibilangnya jam 10 ya. Cuman karena kita hari Jumat ya, saya minta 3 SKS ya. Jadi diusahakan mungkin agak lebih pagi biar yang bagi yang laki-lakinya kalau mau sholat Jumatan tidak terburu-buru. Gitu ya. Jadi jam berapa tuh kira-kira? Nanti coba didiskusikan lagi dengan kelas. Ntar saya mikir dulu ya. Kalau dia barengan berarti saya pakai 2 device ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti saya langsung jebreng. Berapa kalian? 30 berapa kelas A? 39, Bu. 39, Bu. 39, tapi ini mahasiswa saya 37 nih. Ayo, saya mencari anak yang hilang 2 orang. Ada yang 2, Bu. Kalau saya Ada screenshot yang ya. Bu, ini Septina dengan Adel berdua, Bu. Oke, berarti 38. Satu lagi anak saya hilang. Kemana anak saya satu lagi? makan ayam, Bu. Saya screenshot deh, ayo lo. Coba ya. Yang nggak ingin saya dari awal sampai akhir loh. Oke, mana nih ya? Udah 3 kali screenshot. Saya ngeliat absensinya. Oke. Nggak, bukan mukanya. Saya screenshotin nama orangnya. Kan kalau mukanya 2 slide. Oh ya udah, saya screenshot mukanya juga. Oke, karena kalau mukanya kalian namanya beda-beda. Jadi saya agak ini. Oke, dah. Yuk. Jadi berarti 38 berarti saya pakai device satu lagi, satunya lagi saya pakai device yang lain 30 berapa ya kelas sebelah ya? 36, 37 ya? 36 ya? Iya, Bu. Oke, 36. Ya udah nggak apa-apa. Jadi peraturannya yang pertama, kameranya nyala. Full ya, nyala gitu ya. Nanti saya pantaukan, jadi kalian ngerjain soal, saya kasih soalnya, kalian ngerjain. Kerjakanlah yang termudah terlebih dahulu. Jangan sampai kalian buang-buang waktu di satu soal, dan soal yang lain nggak keburu, misalnya. Padahal satu soal itu nilainya bisa jadi misalnya 15 atau 20 gitu kan. Skor maksimum ya, bukan berarti harus ini ya gitu. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang kuis terlebih dahulu? Nggak ada? Seperti biasa ya, di kertas double folio atau kertas AVS, tuliskan dengan, jadi tulis nama, identitas di atas, nama, NPM. Kemudian jangan lupa, misalnya kalian mau ngerjain dari soal yang paling gampang nih menurut kalian, dari soal nomor 4. Tuliskan nomor 4. 4-nya 4 apa nih? 4C, misal sampai 4C, tulisin 4C gitu kan. Gitu. Oke, kuisnya integral dan diferensial. Entah dia sifatnya yang teoremanya trigono, siapa lagi? Trigono, ln, atau eksponen. Nanti tergantung. Jadi pokoknya seputar dengan latihan kalian dan pertemuan kita secara sinkronus. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Sudah?
Sampai jumpa kita di hari Jumat, jamnya tolong yang ini ya. Siapa? Nis, mana Nisa? Nis. Nah, ya tolong di ini kan dengan ini ya, dengan siapa yang kelas sebelah? Hasan. Kan ya. Nanti tolong di japri aja saya gitu. Jadi tidak ada yang terlambat ya, nggak usah absen gitu ya, nggak usah si randu lagi. Jadi kan saya ngeceknya dari itu aja ya, dari kalian ngumpulin. Tidak ada yang terlambat. Kalaupun terlambat, di foto langsung kirim WA saya. Udah clear gitu. Uploadnya, untuk upload ya. Kan kita azas kepercayaan ya. Azas kepercayaan dan proses intinya gitu. Oke, banyak maaf untuk hari ini. Semoga sehat-sehat semua yang habis lebaran. Nggak ada yang lebaran kan? Atau ada yang makin lebar? Ada Bu. Apa saya juga soalnya timbangan saya itu gimana tuh. Ayo kita semangat olahraga lagi ya. Oke, jaga kesehatannya, banyak-banyak minum air putih, jangan lupa istirahat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama kita sama-sama. Saya live.